Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai transmisi digital. Pertama itu digital to digital conversion. Pertama, line coding. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk fax, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer. Sebagai bit sequence, line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan dan dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Tujuan line coding. Yang pertama itu merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisinya yang akan digunakan. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Sistem tidak memerlukan jalur terpisah untuk clock. Ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal. Sinyal dengan frekuensi D, komponen DC tidak mengandung informasi apapun, tetapi mengamburkan daya pancar. Keempat itu line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Kelima, beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Lanjut lagi ke skema coding dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama itu unipolar. Unipolar adalah sebuah elemen sinyal yang mempunyai tanda yang sama, yaitu positif semua atau negatif semua. Kedua itu polar. Jenis pengkodean polar menggunakan dua buah level tegangan, yaitu tegangan positif dan negatif untuk menyatakan data biner dengan nilai 0 dan 1. Ketiga itu bipolar. Pengkodean bipolar yaitu pengkodean dengan menggunakan tiga buah level tegangan, yaitu negatif, 0, dan positif untuk menyatakan data biner. Keempat itu multilevel. Tujuan dari pengkodean multilevel adalah meningkatkan kecepatan data, tetapi pada saat yang sama menurunkan kecepatan sinyalnya. Untuk mencapai tujuan ini, pengkodean multilevel melakukan pengkodean dari n elemen sinyal. M elemen data menjadi n elemen sinyal. Kelima itu multi-transition. Multi-lane transmission tree level MLT tree menggunakan 3 level tegangan sinyal dan 3 aturan transisi untuk berpindah dari satu level tegangan ke level tegangan yang lain. Pertama itu apabila bit berikutnya adalah 0, maka tidak ada transisi level sinyal. Kedua, apabila bit berikutnya adalah 1 dan level sinyal saat ini tidak 0, maka level sinyal berikutnya adalah 0. Ketiga, apabila bit berikutnya adalah 1 dan level sinyal saat ini adalah 0, maka level sinyal berikutnya adalah kebalikan dari level sinyal tidak 0 yang terakhir. Materi berikutnya itu analog to digital conversion. Pertama itu pulse code manipulation atau disingkat dengan PCM adalah modulasi kode pulsa. Salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Adapun proses pada sistem PCM adalah sampling, yaitu proses pengambilan sampel atau contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Kedua itu kuantisasi, proses menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantisasi. Ketiga itu pengkodean, proses mengubah atau mengkodekan besaran amplitudo sampling ke bentuk kode digital biner. Terakhir itu multiplexing, dari banyak input menjadi satu output. Kedua itu delta modulasi, merupakan sebuah teknik modulasi di mana suatu sinyal analog dapat dikodekan dalam digit atau bit. Prinsip kerja modulasi delta adalah pengiriman deretan-deretan pulsa dengan lebar tetap yang polaritasnya menunjukkan apakah keluaran integrator harus naik atau turun pada masing-masing pulsa. Selanjutnya itu transmission mode. Pertama itu paralel transmisi. Data dikirim paralel di mana beberapa bit ditransmisikan secara bersamaan menggunakan beberapa kabel. Data dikirimkan sekaligus melalui misalnya 8 kanal komunikasi. Transmisi paralel ini digunakan apabila diinginkan transmisi dengan kecepatan yang tinggi. Kanal atau jalur komunikasi penerimaan harus memiliki karakteristik yang baik. Kedua itu serial transmisi. Transmisi data yang proses pengiriman datanya adalah berseri atau berurutan.
Data dikirimkan satu bit demi satu bit melalui kanal komunikasi data yang telah dipilih. Misalnya data dikirimkan dalam bentuk kode ASCII dengan 7 bit untuk setiap karakter, 1 byte. Pada serial transmisi terdapat dua jenis. Yang pertama asinkron, digunakan apabila pengiriman data dilakukan satu karakter setiap kali pengiriman. Transmisinya dilakukan dengan cara memberikan bit awal pada setiap awal pengiriman karakter dan diakhiri dengan bit akhir. Yang kedua itu adalah sinkron. Pada transmisi serial sinkron, sebelum terjadi komunikasi antar data, maka diadakanlah sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima. Data tersebut kemudian dikirim dalam satu blok data yang disebut frame, di mana variasi ukuran frame mulai dari byte sampai pada 4096 byte. Frame tersebut berisikan bit pembuka, bit data itu sendiri, dan bit penutup, serta penambahan bit-bit kontrol pada blok tersebut. Contohnya itu perangkat yang berbasis transmisi serial sinkron ialah Ethernet. Saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.